Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Waraatul Tiflia, NIM T2019-8059 dari kelas Tadris Biologi 2 akan sedikit menjelaskan mengenai materi dari fisiologi tumbuhan, yaitu tentang fotorespirasi. Apa itu fotorespirasi? Secara sederhana, fotorespirasi itu terdiri dari dua kata, yaitu foton dan respirasi, di mana foton itu berarti cahaya, sedangkan respirasi itu berarti pergerakan oksigen dari luar ke dalam jaringan dan transport karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Dengan kata lain, fotorespirasi ini merupakan pergerakan oksigen dari luar ke dalam jaringan dan transport karbon dioksida dalam arah yang berlawanan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Fotorespirasi secara sederhana dapat dikaitkan dengan proses fotosintesis. Akan tetapi keduanya itu berbeda. Jika pada kondisi normal terjadinya fotosintesis, yaitu CO2 bergabung dengan RuBP membentuk 2 molekul 3-PGA dengan bantuan enzim Rubisco, maka pada proses fotorespirasi keberadaan CO2 itu diganti dengan oksigen. Jadi pada fotorespirasi ini yang bergabung dengan RuBP bukanlah CO2, akan tetapi oksigen. Fotorespirasi meningkat dari waktu ke waktu akibat meningkatnya kadar oksigen di atmosfer sebagai hasil dari fotosintesis. Kemudian tumbuhan C4 mampu menekan fotorespirasi karena tumbuhan C4 ini memiliki enzim tersendiri yang hanya dapat mengikat CO2. Pengertian fotorespirasi. Fotorespirasi merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi. Artinya, laju respirasi itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan cahaya. Hal ini terbukti di mana karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi pada tumbuhan tinggi itu memiliki laju respirasi yang lebih cepat dalam keadaan terang daripada gelap. Fotorespirasi dapat berlangsung bersama-sama dengan respirasi biasa, di mana respirasi biasa itu meliputi proses glikolisis, siklus Krebs, dan rantai respirasi. Yang membedakan antara fotorespirasi dengan respirasi biasa yaitu di mana respirasi biasa memiliki laju respirasi yang sama baik dalam keadaan terang maupun keadaan gelap. Selain itu, tanggapan terhadap oksigen di mana kenaikan oksigen pada konsentrasi 2% sampai 21% menyebabkan kenaikan respirasi biasa sangat kecil, sedangkan pada fotorespirasi menyebabkan kenaikan yang lebih tinggi. Derajat fotorespirasi dapat ditentukan dengan memakai suatu indeks yang dinamakan dengan titik kompensasi cahaya. Titik kompensasi cahaya sendiri merupakan suatu keadaan di mana intensitas cahaya menyebabkan karbon dioksida yang lepas melalui respirasi sama banyaknya dengan yang digunakan oleh proses fotosintesis. Fotorespirasi biasanya kita kenal sebagai struktur inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan karena terus mengoksidasi fotosintat atau glukosa. Selain itu, kita juga mengenal fotorespirasi sebagai pemasok komponen proses fotosintesis, artinya sebagai komponen yang menyediakan bahan untuk fotosintesis. Dapat diketahui pada tumbuhan C3 itu memiliki terpengaruh lebih besar daripada tumbuhan C4 dalam proses fotorespirasi ini. Selanjutnya yaitu fungsi fotorespirasi. Fungsi fotorespirasi terdiri dari 4. Yang pertama yaitu sebagai energi alternatif bagi tumbuhan. Artinya fotorespirasi ini sebagai pembentukan energi yang dapat digunakan oleh suatu tumbuhan untuk proses pertumbuhannya. Yang kedua yaitu sebagai penghasil asam amino berupa serin dan gliserin. Akan tetapi fungsi yang kedua ini masih diperdebatkan kebenarannya. Fungsi yang ketiga yaitu menyiapkan karbon dioksida sebagai bahan untuk memproduksi energi dalam fotorespirasi. Dalam artian
Fotorespirasi ini menyiapkan karbon dioksida yang akan dibutuhkan dalam mengubah cahaya matahari sehingga bisa digunakan dalam fotorespirasi. Dengan adanya karbon dioksida akan menyebabkan terjadinya ikatan-ikatan serta penguraian zat-zat yang membantu dalam fotorespirasi untuk memproduksi energi. Fungsi yang keempat yaitu mengasimilasi CO2 dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Artinya pengubahan terlebih dahulu dari CO2 dan NH3 yang bersifat anorganik menjadi senyawa yang bersifat organik. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotorespirasi. Faktor yang mempengaruhi laju fotorespirasi terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu terdiri dari faktor protoplasmik dan ketersediaan substrat. Faktor protoplasmik dipengaruhi dengan kuantitas dan kualitas dari protoplasma yang ada di dalam sel. Sedangkan kuantitas dan kualitas protoplasma sendiri itu sangat bergantung pada usia sel. Ketersediaan substrat pada tumbuhan itu juga mempengaruhi laju fotorespirasi, di mana jika suatu tumbuhan memiliki kandungan substrat yang rendah akan mengerjakan respirasi dengan laju yang rendah pula. Sebaliknya, jika tumbuhan memiliki kandungan substrat yang cukup banyak, maka laju respirasi akan meningkat. Kemudian untuk faktor eksternalnya terdiri dari ketersediaan oksigen dan suhu. Ketersediaan oksigen mempengaruhi laju respirasi. Besarnya pengaruh tersebut berbeda pada masing-masing spesies dan organ tumbuhan yang sama. Sedangkan suhu juga mempengaruhi, di mana semakin tinggi suhu suatu lingkungan, maka semakin tinggi pula laju dari fotorespirasi tersebut. Proses fotorespirasi. Fotorespirasi disebut juga dengan asimilasi cahaya oksidatif yang terjadi pada sel-sel mesofil daun, tepatnya pada stroma dari kloroplas, dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Pada proses fotorespirasi dan fotosintesis ini melibatkan enzim Robisco atau ribulosa bifosfat karboksilase oksigenase. Enzim Robisco memiliki dua sisi aktif, yaitu sisi karboksilase dan sisi oksigenase, di mana sisi karboksilase ini aktif pada proses fotosintesis, sedangkan sisi oksigenase aktif pada proses fotorespirasi. Baik karboksilase maupun oksigenase memerlukan substrat yang sama, yaitu RUBP. Jika kadar CO2 dalam sel itu rendah yang disebabkan karena peningkatan penyinaran atau suhu sehingga laju produksi oksigen sangat tinggi dan menyebabkan stomata tertutup, maka RUBP dipecah oleh enzim Robisco menjadi fosfat glikolat dan fosfat gliserat yang melibatkan satu molekul air menjadi glikolat dan fosfat OH. Fosfat gliserat P-nya itu akan didesfosforilasi atau diambil P-nya oleh ADP sehingga membentuk energi ATP. Fosfat glikolat menuju peroksisom, kemudian pada mitokondria dan kembali lagi ke peroksisom untuk diubah lagi menjadi serin, kemudian diubah menjadi gliserat. Kemudian gliserat sendiri itu nantinya akan kembali ke kloroplas untuk diproses melalui siklus Calvin menjadi G3P. Proses fotorespirasi pada setiap jenis tanaman itu memiliki perbedaan. Di sini saya akan menjelaskan fotorespirasi pada tanaman C3, C4, dan CAM. Yang pertama yaitu fotorespirasi pada tanaman C3. Tanaman C3 memiliki laju fotorespirasi yang tinggi. Reaksi fotorespirasi pada tanaman C3 dimungkinkan terjadi karena pada tanaman ini enzim Robisco memiliki fungsi ganda, yaitu untuk mengikat karbon dioksida dan juga mengaktifkan oksigenase untuk fotorespirasi. Asam glikolat adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribulosa
bifosfat atau RUBP yang ada pada siklus Kelvin yang terjadi pada proses fotosintesis. Apabila RUBP bereaksi dengan karbon dioksida dengan bantuan enzim RUBP karboksilase akan menghasilkan 2 molekul 3-fosfogliserat. Sedangkan apabila RUBP bereaksi dengan oksigen dengan bantuan enzim RUBP oksigenase akan menghasilkan 1 molekul 3-fosfogliserat dan 1 molekul asam fosfogliserat. Selanjutnya, asam 2-fosfogliserat akan mengalami defosforilasi atau kehilangan fosfat menjadi asam glikolat. Kemudian asam glikolat akan masuk ke peroksisom yang terdapat dalam mesofil. Pada peroksisom terdapat 2 enzim yaitu asam glikolat oksidase dan katalase. Enzim tersebut berfungsi untuk mengoksidasi glikolat menjadi asam gloksilat dan kemudian mengubahnya menjadi glisin. Terbentuknya glisin di mitokondria dan kombinasi 2 molekul glisin akan membentuk 1 molekul serin dan karbon dioksida. Dan pada akhirnya serin akan keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya asam glikolat adalah konsentrasi karbon dioksida dan oksigen di atmosfer. Selanjutnya yaitu fotorespirasi pada tanaman C4. Reaksi fotorespirasi pada tanaman C4 sangat rendah terjadi karena pada tanaman C4 sendiri memiliki enzim pengikat karbon dioksida berupa PEP atau fosfoenol pirufat, sehingga tidak terjadi kompetisi antara karbon dioksida dan oksigen karena fosfoenol pirufat sendiri hanya mengikat karbon dioksida. Fosfoenol pirufat akan langsung membawa karbon dioksida ke RUBP sehingga menekan terikatnya oksigen oleh RUBP. Rendahnya fotorespirasi pada tanaman C4 menyebabkan tanaman C4 lebih produktif dibandingkan tanaman C3 ataupun CAM. Untuk menekan fotorespirasi, tumbuhan C4 mengembangkan strategi ruang dengan memisahkan atau membedakan jaringan yang melakukan reaksi terang yang terjadi pada sel mesofil dengan reaksi gelap yang terjadi pada sel selubung pembuluh atau bundle seed. Sel-sel mesofil pada tanaman C4 tidak memiliki rubisco. Karbon dioksida yang disemat oleh fotosintesis pada tanaman C4 bereaksi dengan asam fosfoenol pirufat dalam sel mesofil, sehingga akan terbentuk asam malat. Akan tetapi, beberapa tanaman C4 ada juga yang menghasilkan asam aspartat. Kemudian asam malat atau asam aspartat yang telah terbentuk diangkut pada sel mesofil dan masuk ke sel seludang pembuluh atau bundle seed. Selanjutnya akan mengalami proses dekarboksilasi. Pada proses dekarboksilasi sendiri akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida yang telah dihasilkan pada proses dekarboksilasi tadi akan disemat oleh RUBP karboksilase, kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentose fosfat reduktif. Pola pergerakan karbon dioksida dalam fotorespirasi tanaman C4 berawal dari atmosfer yang masuk ke sel mesofil, kemudian menuju ke kloroplas sel seludang pembuluh. Sel seludang pembuluh atau bundle seed dikelilingi oleh sel mesofil yang mengandung enzim fosfoenol pirufat atau PEP karboksilase pada daur asam dikarboksilat yang berperan menyemat karbon dioksida. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu proses fotorespirasi pada tanaman CAM. Pada tanaman CAM terjadinya fotorespirasi sama dengan tanaman C4. Pengikatan molekul oksigen terjadi pada malam hari. Strategi yang diambil tanaman CAM yaitu bersifat temporal, dalam artian berpacu dalam waktu, yaitu memisahkan waktu untuk reaksi terang pada saat terkena cahaya matahari penuh dengan reaksi gelap ketika tidak mendapatkan cahaya matahari secara penuh atau terjadi pada malam hari. Stomata pada tanaman CAM membuka pada malam hari dan akan menutup pada siang hari.
Jika malam hari kondisi udara kurang menguntungkan atau kurang mendukung untuk transpirasi, maka stomata tanaman CAM akan membuka. Karbon dioksida berdifusi ke dalam daun dan diikat oleh sistem fosfoenol pirufat karboksilase untuk membentuk oksaloasetat asid dan malat. Kemudian malat dipindah dari sitoplasma menuju vakuola tengah sel mesofil. Sedangkan jika siang hari, stomata menutup untuk mencegah kehilangan banyak air. Malat dan asam organik lainnya yang terkumpul pada dekarboksilasi agar persediaan CO2 yang ada segera langsung diikat oleh sel melalui siklus Calvin. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan materi fotorespirasi pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.